Maka wujud pada dirinya inilah wujud nur. Wujud nur itulah rupanya diri Allah. Makanya segala yang wujud, segala sesuatu, itu yang dimaksud namanya dengan nur. Nur itu sudah menjadi batang tubuh Nabi dan sudah menjadi ruh Nabi. Ketika itulah Nabi tiada lain memandang Allah itu sempurna pada dirinya. Itulah maksudnya Nabi itu ra'aitullah ya bil fuad walam arahu bil ain. Ada. Aku melihat Allah itu dengan basirahku, dengan mata hatiku, dengan hakikat mata hatiku, tidak melihat dengan ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, zahiran Rabbi fi batni abdi. Ini zahiran Rabbi fi batni abdi. Nah, zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya batin hamba, ketika batin hamba telah mampu menghapuskan wujud alam dan telah mampu pula menghapuskan wujud dirinya sendiri, maka ketika telah hapus alam dan wujud dirinya sendiri, disitulah baru nyatalah Allah itu yang wujud pada alam dan wujud pada dirinya. Itu maksudnya. Makanya di dalam sholat itu, ketika kita berada pada makom thariqat, itu yang disebut namanya makom mi'raj. Nah, kan? Ini di thariqat makomnya. Makom mi'raj itu makom yang mampu menyaksikan Allah pada alam dan sempurna pada diri. Itu mi'raj namanya. Nah, sebelum mi'raj, sebelum membaca ini wajah tuh, terpandang sejadah di depan, terpandang diri sendiri, terpandang kawan di sebelah kanan, terpandang pula kawan di sebelah kiri. Ini sebelum mi'raj, sebelum takbir. Tapi pada saat kita takbir, hilang sejadah, hilang imam, hilang diri kita, hilang sahabat kiri kanan kita, hilang sekalian alam, yang terpandang hanya Allah pada imam, pada diri, pada sahabat kiri kanan, dan pada segala yang ada ini. Di situ dikatakan mi'raj itu. Lenyapnya pandangan hatimu memandang sekalian alam, dan yang terpandang hanyalah Allah semata-mata. Tuh. Jadi takbir itu jangan asal-asal angke, Bapak Ibu. Ditengok Tuhan tuh dulu baru diseru. Ya, ala nampak enggak Allah tuh? Kalau enggak nampak baru sabian Allahu Akbar. Ini turun makomnya ke bawah nih. Ya. Udah terlihat Allah tuh dan nampak Allah tuh nyata pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Makanya Nabi Adam menyebut Allahu Akbar itu ketika Nabi Adam sudah terpandang wujud kebesaran Allah pada dirinya, baru Nabi Adam mengatakan Allahu Akbar. Tapi sebelum nur itu masuk ke dalam tubuh Adam, Adam belum bernyawa, Adam belum bernapas, Adam belum berhanguk, Adam belum mengatakan Allahu Akbar. Tapi setelah nur itu masuk ke dalam batang tubuh Adam, disitulah terlihat namanya nyawa. Ya, nyawa itu artinya nyatanya wujud Allah. Ya, ketika itulah Nabi Adam baru mengatakan Allahu Akbar, karena dia telah mampu menyaksikan nyatanya wujud Allah pada dirinya. Itu maksudnya. Nah, ini namanya makom thariqat. Nah, kalau makom di hakikat tidak ada itu lagi. Ya. Karena yang berdiri itu dia, yang ruku dia, yang sujud dia, yang duduk dia. Langsung aja lagi. Tidak ada itikot lagi. La maujud bil haqqi illallah, la sami'an bil haqqi illallah, la basiran bil haqqi illallah, la mutakalliman, la aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Allah. Tak ada itu lagi Bapak Ibu. Kalau itulah mau bana solatnya mereka itu.
Angkat aja sendiri. Nah, itu maksudnya. Ada sempurna tuh ibadahnya Bapak Ibu tuh di dalam sholatnya. Nah, inilah makom, ya, makom Tuhan tuh begitu. Latihnya ya dengan istiqomah. Patuh aja di situ oleh Bapak Ibu. Mengalir sidik tuh ya. Tidak ada menyala-nyalakan Allah, tak ada menyala-nyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari. Ya, siapa yang menyalakan nasib, takdir, rata tangan, rata jari, dah sama dia menyala-nyalakan Allah tuh. Ya. Makanya Allah bilang kepada kita, "Man lam yasbir bil bala'i wa lam yarda bi qada'i falyahrut tahta samai wal yatlub robban siwaya." Man lam yasbir bil bala'i, siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku beri kepada dirinya. Ujian yang berat sampai kerempeng badan gua, usang badan gua, lapuk di waktu namanya bala. Jadi bala itu ujian yang berat. Lalu nggak sabar dia dengan bala yang aku berikan kepada dirinya. Walam yardo bi qada'i, lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan aku yang telah aku tetapkan kepada dirinya. Fal yakhrut tahta samai, keluarlah kamu dari kolong langit ini, jangan tinggal aja di bumi ku ya, keluarlah tabang hambua bakiruklah dari bumi ku tuh Tuhan. Setelah kamu keluar dari kolong langit, bumi dan langit ini aku yang punya. Wal yatruban siwaya, cari Tuhan yang lain lagi, jangan kamu bertuhan kepada aku lagi. Ini yang mesti dipahami. Jadi betul-betul latihlah diri kita itu dengan keistiqomahan aja. Istiqomah di dalam syariat, istiqomah dalam bertorikat, istiqomah dalam berhakikat, istiqomah pula di dalam bermakrifat. Yang penting jangan kita itu merasa diri kita sudah makrifat, itu yang perlu. Ya, yang penting jangan kita merasa pada diri makom yang sudah selamat. Kalau masih merasa diri pada makom yang selamat, diri sudah makrifat, itu yang tertipu tuh, kan merasa tuh. Orang kalau makrifat tak ada sebutan makrifat. Orang kalau dah hakikat tak ada sebutan hakikat di situ. Ya, karena dah lepas semuanya itu. Hanya Allah aja di situ yang bermakrifat, yang berhakikat, yang bertorikat dan bersyariat. Syariat Allah nampak pada batang tubuh. Itu maksudnya. Tarikat Allah nampak pada hati. Hakikat Allah nampak pada harum. Makrifat Allah nampak pada sir. Sir itulah nyatanya zatnya diri Allah. Ruh itulah nyatanya sifat diri Allah. Hati itulah nyatanya asmanya Allah. Sedangkan tubuh Bapak Ibu itu nyatanya af'al Allah. Berarti af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, ini disebut namanya wujudullah. Ini wujud Allah. Wujud Allah itu sempurnalah, sebutannya namanya insan. Maka insan itu disebut rahasia Allah. Kalau insan itu disebut rahasia Allah, maka insan itu tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, insan itu yang Allah. Itu kuncinya.